Halo, kita kembali lagi. Nah, yang di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana pembuatan vektor baris, vektor kolom, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor, kemudian penggabungan vektor. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagian dari matriks, dimulai dengan perintah clear. Selanjutnya CLC. Nah, misalnya di sini kita menulis matriks. Kita buat A itu sama dengan 1, 2. B maka akan terlihat pada bagian command window itu ada 2 matriks dengan order 2x2. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, misalnya kita ingin mencari variabel berapa sih yang terdapat di baris 1 kolom 1 atau di baris 2 kolom 2, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, seperti itu. Kita bisa menggunakan perintah A buka kurung. Nah, kita buat barisnya, koma, kolomnya. Nah, gini. Nah, sama kan hasilnya jika kita lihat kepada matriks A. Di bagian baris 1 kolom 1 itu adalah angka 1. Hasilnya sama. Jadi kalau misalnya contoh kedua ya, kita buat baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Nah, ini 4. Jadi sama dia. Nah, hal ini bisa kita lakukan juga untuk mencari di bagian baris 1 kolom 2 terus baris 2 kolom 2. Nah, untuk selanjutnya misalnya nih kita ingin mencari per baris atau per kolom, misalnya komponen apa aja sih yang ada di baris pertama atau komponen apa aja sih yang ada di kolom pertama. Nah, bisa kita lakukan dengan matriksnya buka kurung. Misalnya kita ingin melihat komponen apa saja yang ada di baris pertama, jadi kita buat barisnya titik koma kemudian titik 2 tutup kurung. Nah, ini dia. Di baris pertama bisa kita lihat ada 1 dan 2, sama hasilnya. Nah, untuk kolom bisa kita lakukan A seperti ini. Kita mulai dengan titik 2, koma, lalu kolomnya. Nah, ini. Jadi untuk mencari yang lain juga bisa kita lakukan dengan hal yang sama dengan yang kedua ini. Nah, kalau misalnya kita buat nih A kurung titik 2 koma titik 2 tutup kurung. Nah, hasilnya akan kembali kepada matriks ini. Semua bagian matriksnya 1, 2, 4, 6. Begitu. Sekarang kita masuk kepada perkalian matriks. Perkalian matriks, misalnya kita ingin mengalihkan matriks ini, kedua matriks ini, yaitu A dan B. Misalnya kita buat P. Nah, sama dengan kita ingin mengalihkan A dengan B. Jika kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita kalikan langsung juga bisa. Oke, akan sama hasilnya. Nah, ini dia. Bukan. Berikutnya ada pengkuadratan matriks. Misalnya di sini kita ingin mengkuadratkan matriks B-nya. Jadi kita buat misalnya R ya. B tanda ini nih, kemudian kuadrat. Ini artinya B kuadrat. Nah, hasilnya menjadi ini. Artinya B dikali ini hasilnya akan berupa seperti ini. Nah,
untuk berikutnya kita masuk kepada perkalian korespondensi satu-satu. Misalnya kita ingin mengalihkan A dengan B juga. Nah, di sini bisa kita perintahnya misalnya S A titik kali B. Nah, perintah ini berarti atau memiliki arti bahwa setiap komponen yang terdapat pada A dikalikan kepada setiap komponen yang terdapat pada B. Jadi bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini. Kita kan mengalihkan A dengan B. Nah, ini A, ini B-nya. Jadi seperti ini. Ini misalnya yang di baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 1 di B juga. Begitu juga dengan variabel yang terdapat di baris 1 kolom 2 pada matriks A dikalikan dengan variabel yang terdapat pada baris pertama kolom kedua pada matriks B. Nah, seperti ini. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. 4 dikali dengan 5 hasilnya 20. 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, selanjutnya kita pasti pernah melihat persamaan seperti ini. Kita ambil saja dari sini P sama dengan A dikali B. Jadi dia kita buat A dikalikan dengan X sama dengan P. Sini akan dicari berapa nilai X. Nah, untuk mengerjakan ini kita menggunakan matriks left division yang ditandai dengan backslash atau slash terbalik. Nah, jika dilihat dari persamaan ini, X akan sama dengan matriks B. Jadi X-nya bisa kita cari dengan A backslash B. Nah, di sekitaran hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat apakah sama dengan B. Ini dia 1692 sama hasilnya. Dan kemudian ada juga persamaan seperti ini. Y kita ambil kembali dari persamaan ini tadi. Y dikali dengan B, hasilnya adalah C. Nah, sini berapa nilai dari Y ini? Jadi kali ini kita akan menggunakan matriks right division. Y-nya bisa dicari dengan pembagian biasa. Jadi dia, ini salah ya, ini B. Nah, jadi Y ini bisa dicari dengan B slash B. Nah, jadi akan kita lihat apakah Y ini sama dengan A. A pada bagian ini 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat A, nah hasilnya sama, meski bentuknya berbeda. Nah, oke, sekian untuk part 2 yang menjadi part terakhir. Terima kasih.